Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke materi awal mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital tentang pengantar logika dan algoritma komputer. Info penting yang mesti harus kita ketahui dulu. Pada materi ini, pembahasannya hanya sebatas konsep dan pemahaman tentang logika dan algoritma, di mana pembahasan yang lebih mendalam akan Anda pelajari pada mata pelajaran pemrograman dasar. Apa itu logika? Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran, di mana logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti ilmu. Ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan aksi dengan tujuan tertentu. Jadi, algoritma merupakan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah menggunakan bahasa yang logis dan sistematis. Dengan kata lain, urutan atau langkah-langkah secara rinci pekerjaan yang akan kita lakukan. Kata logis di sini berarti benar, sesuai dengan logika manusia. Pada saat kita memiliki masalah, maka kita harus dapat menentukan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut menggunakan langkah-langkah yang logis. Algoritma berasal dari ilmuwan Arab ahli matematika, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Kata al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat menjadi algorithms. Kata algorithms berubah menjadi algorithm, karena kata algorithms sering dikelirukan dengan aritmetik, sehingga akhiran strip SM berubah menjadi strip THM. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Ada 3 buah notasi penulisan algoritma. Pertama, kalimat deskriptif, di mana kalimat deskriptif setiap langkah menyelesaikan masalah dijelaskan dengan kalimat deskriptif yang jelas dan dimengerti oleh manusia. Contohnya, ada program persegi panjang, di mana program untuk menghitung luas persegi panjang. Algoritmanya, pertama, kita masukkan input panjang dan lebar persegi panjang. Yang kedua, hitung luas persegi panjang dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Yang ketiga, tampilkanlah luas persegi panjang tersebut. Itu notasi algoritma dengan kalimat deskriptif. Yang kedua, dengan flowchart, di mana flowchart adalah setiap langkah penyelesaian masalah dijelaskan dalam sebuah bagan dengan simbol-simbol tertentu. Notasi ini lebih cocok untuk menggambarkan penyelesaian masalah yang kecil. Contoh-contoh simbol dari flowchart dapat dilihat pada tabel sebelahnya, yaitu ada terminator, fungsinya sebagai permulaan atau akhir program, ada garis yang sebagai arah aliran program, ada preparation, proses inisialisasi atau pemberian harga awal, ada proses perhitungan atau proses pengolahan data, ada input atau output data, yaitu sebagai proses input dan output data, parameter dan informasi. Ada yang namanya predefinite proses atau subprogram, di mana permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Ada yang namanya decision, yaitu perbandingan pernyataan penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Ada one-page connector, yaitu penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Ada off-page connector, yaitu penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Terus ada yang namanya pseudocode, yaitu pseudocode ini merupakan penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi, di mana pseudocode menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Contohnya, seperti tabel di bawah ini, program persegi panjang yaitu program untuk menghitung luas persegi panjang. Deklarasinya, panjang, lebar adalah bilangan integer, di mana luas sama dengan integer. Berarti algoritmanya read,
strip L, di mana luas sama dengan panjang kali lebar, terus width, yaitu width itu untuk luas. Contoh algoritma dalam kehidupan nyata, misalnya algoritma memasak air, algoritma membuat secangkir kopi, algoritma mengoperasikan komputer, dan sebagainya. Banyak yang namanya contoh-contoh algoritma dalam kehidupan nyata. Misalnya nih, kita membuat algoritma memasak air. Pertama, kita harus siapkan pancinya. Kedua, masukkan air ke dalam panci. Yang ketiga, tutup panci tersebut. Yang keempat, letakkan panci tersebut di atas kompor. Kelima, hidupkan kompor dengan api sedang. Jika air sudah mendidih, matikan kompor. Setelah itu, angkat panci tersebut dari kompor. Itu berarti algoritma memasak air. Algoritma memasak air. Nah, untuk latihan pertama, Ananda saya suruh melakukan atau membuat suatu algoritma, bagaimana membuat suatu algoritma untuk proses pembuatan segelas kopi yang rasa manisnya tepat. Di situ ada gelasnya, ada sendoknya, ada gulanya, ada kopinya, dan ada airnya. Nah, untuk latihan pertama akan saya contohkan bagaimana cara membuat suatu algoritma untuk proses pembuatan segelas kopi yang rasanya manis dan tepat. Tentu, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu siapkan gelasnya, sendoknya, kopi, gula, dan air panas. Yang kedua, masukkan gula ke dalam gelas secukupnya 2 atau per 3 sendok. Yang ketiga, masukkan 1 sendok kopi ke dalam gelas. Yang keempat, tuangkan air panas ke dalam gelas hingga 3/4. Yang kelima, aduk hingga gula dan kopi larut. Yang keenam, cicipi kopi yang sudah diaduk. Algoritma selanjutnya tentu jika rasanya belum manis, tambahkan gula ke dalam gelas dan diaduk kembali. Kalau misalnya jika tetap belum manis, ulangi langkah ketujuh hingga kopi terasa manis yang cukup. Yang kesembilan, kopi siap dihidangkan. Maka selesai. Itu proses algoritma untuk membuat secangkir kopi yang rasanya tidak terlalu manis. Untuk latihan kedua, ada 2 buah gelas, satu berisi teh dan satunya lagi berisi kopi. Bagaimana caranya menukar isi masing-masing gelas? Dan tugas Ananda, buat algoritmanya. Untuk latihan kedua, begitu juga untuk latihan ketiga, buatlah suatu algoritma untuk proses aktivitas yang kamu lakukan pulang sekolah hingga larut malam. Kamu kerjakan latihannya untuk 2 latihan ini seperti contoh yang sudah Ibu lakukan. Dan mungkin itu saja untuk pertemuan pertama tentang algoritma dan logika komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.